adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Kinia Pujanto, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran untuk adik-adik yang duduk di bangku SMA kelas 11, yaitu mengenai sistem pencernaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita cari tahu dulu yuk, apa sih tujuan pembelajaran kita? Kenapa sih kalian harus belajar sistem pencernaan? Nah, yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami sistem pencernaan, baik pada manusia ataupun pada hewan ruminansia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan proses dari sistem pencernaan, serta dapat mengidentifikasi kelainan pada sistem pencernaan. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran dari sistem pencernaan ini. Nah, lalu pada materi sistem pencernaan ini apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan masuk ke peta konsep. Pada materi sistem pencernaan akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah zat makanan, yang kedua ada alat pencernaan, yang ketiga ada pencernaan pada hewan, dan yang keempat ada kelainan pada sistem pencernaan. Bisa kalian lihat di sini. Kenapa sih di zat makanan dibagi jadi 2, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Nah, yang di kiri ini adalah zat makanan makronutrien yang terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, dan air. Sedangkan yang di kanan merupakan zat makanan mikronutrien yang terdiri atas vitamin dan mineral. Lalu pada alat pencernaan kita akan membahas 2 hal, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Pada saluran pencernaan, kita akan membahas mengenai mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada kelenjar pencernaan, kita akan membahas mengenai hati dan pankreas. Nah, kalian pernah gak sih bertanya-tanya kayak, kita udah makan nih, terus nanti makanannya apa ya yang akan terjadi dengan makanan kita? Terus dari mulut tuh makanan bakal kemana? Dan juga gimana sih makanan berubah jadi feses? Pernah nggak kalian bertanya-tanya? Nah, itu semua tuh terjadi karena adanya proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita. Pencernaan itu apa ya? Jadi pencernaan itu perubahan bentuk makanan, proses pemecahan bentuk makanan dari yang kompleks, dari yang besar menjadi kecil, dengan akhir tujuannya adalah untuk dapat diserap. Jadi itu adalah proses pencernaan. Kita masuk ke zat makanan. Makanan memiliki fungsi sebagai sumber energi, pembangun tubuh, dan pelindung tubuh. Maksud makanan untuk pembangun tubuh di sini adalah ada beberapa zat makanan yang kita konsumsi yang berperan untuk menggantikan sel-sel yang mati atau sel-sel yang rusak dalam tubuh. Lalu makanan sebagai pelindung tubuh, maksudnya di sini adalah ada beberapa zat makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga membantu tubuh terhindar dari berbagai penyakit. Nah, berdasarkan jumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, makanan dibagi menjadi 2. Di situ ada makronutrien dan mikronutrien. Nah, makronutrien merupakan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah besar. Sedangkan mikronutrien adalah makanan yang dibutuhkan oleh manusia dalam jumlah sedikit. Terus kalau misalnya mikronutrien dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit, berarti tidak dikonsumsi tidak apa-apa dong kak? Oh, tentu tidak. Mikronutrien walaupun hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit itu sangat penting bagi tubuh. Nah, apa aja sih zat makanan yang termasuk dalam makronutrien? Apa aja sih zat makanan yang termasuk dalam mikronutrien? Yuk kita bahas yuk. Kita akan bahas mengenai makronutrien terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, makronutrien merupakan zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Makronutrien itu terdiri atas 4. Ada karbohidrat, protein, lemak, dan air. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. 80% kalori yang dibutuhkan oleh tubuh berasal dari karbohidrat. Karbohidrat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, dan yang ketiga ada polisakarida. Nah, monosakarida terdiri atas 1 molekul gula. Contoh dari monosakarida adalah glukosa dan fruktosa.
sedangkan disakarida terdiri atas 2 monosakarida. Contohnya ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Nah, yang terakhir tadi ada polisakarida yang merupakan susunan dari banyaknya monosakarida. Nah, contoh dari polisakarida ini adalah pati atau amilum, glikogen, dan selulosa. Contoh sumber karbohidrat adalah yang biasa kita makan, nasi, beras, jagung, ubi, sagu, gandum, kentang, dan lain-lainnya. Protein dibentuk oleh berbagai macam asam amino. Ada asam amino esensial dan non-esensial. Menurut sumbernya, protein dibagi menjadi 2. Ada protein nabati dan protein hewani. Nah, protein hewani berasal dari hewan. Contohnya ada daging, susu, telur. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah kacang-kacangan. Makanya kenapa orang suka bilang tempe dan tahu itu memiliki protein yang tinggi, karena salah satu jenis kacang yang memiliki protein tinggi adalah kacang kedelai. Selain sebagai penghasil energi, protein juga memiliki berbagai fungsi lainnya, yaitu sebagai bahan pembangun sel dalam jaringan tubuh. Jadi kalau misalnya ada sel-sel yang rusak, sel-sel yang berkembang, itu dibantu oleh protein. Dan juga protein berperan untuk membuat enzim. Lemak tersusun atas asam lemak dan gliserol. Berdasarkan sumbernya, lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani merupakan lemak yang berasal dari hewan, seperti daging, telur, dan susu. Sedangkan lemak nabati merupakan lemak yang berasal dari tumbuhan, seperti kelapa, kemiri, alpukat, dan juga durian. Lemak juga berperan sebagai pelarut beberapa jenis vitamin. Di antaranya ada vitamin A, D, E, dan K. Lalu selain itu berperan juga sebagai pelindung organ, penghangat tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke air. Pada tubuh manusia, air merupakan komponen terbesar. 60-70% berat tubuh manusia merupakan air. Air ini memiliki peran yang penting, seperti berperan sebagai pelarut, baik pelarut vitamin, baik pelarut zat-zat kimia, lalu juga berperan sebagai pengangkut zat metabolisme tubuh, dan juga berperan dalam mempertahankan suhu tubuh. Pada umumnya, orang dewasa memerlukan air sekitar 2 liter per hari. Air didapatkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kalau misalnya seseorang kekurangan air, maka akan terjadi namanya dehidrasi. Kalau misalnya seseorang kelebihan air, maka air akan dikeluarkan oleh tubuh itu sendiri. Bisa melalui keringat, melalui uap air dari pernafasan, urin, atau lewat feses. Dan jadi makronutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan air. Kita sekarang akan membahas ke mikronutrien. Nah, mikronutrien merupakan zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh. Nah, mikronutrien ini ada 2, ada vitamin dan mineral. Vitamin merupakan zat organik dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh sebagai pelengkap. Vitamin tidak menghasilkan energi, namun vitamin memiliki fungsi untuk pertumbuhan tubuh secara normal dan membantu metabolisme tubuh tentunya dengan jumlah yang cukup dan normal. Vitamin itu ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, H, vitamin C, dan ada vitamin A, D, E, K. Nah, vitamin ini tidak semuanya larut dalam air, jadi ada beberapa vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, jadi keempat vitamin ini, A, D, E, K, ADEK, itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Sisanya larut dalam air. Nah, sekarang kita lanjut ke mineral. Mineral merupakan bahan kimia yang terdapat dalam bahan makanan. Mineral juga tidak menghasilkan energi bagi tubuh. Namun sama seperti vitamin, mineral itu berfungsi agar tubuh dapat bertumbuh dengan normal dengan jumlah mineral yang cukup. Nah, mineral itu ada banyak macam ya. Ada kalsium, fosfor,
natrium, klor, kalium, yodium, besi, fluor, seng, berang, magnesium, dan tembaga. Masing-masing dari mineral ini memiliki fungsinya masing-masing. Kalau misalnya kita kekurangan mineral, maka akan ada efek sampingnya. Tapi kalau misalnya kita kelebihan mineral, akan ada efek sampingnya juga. Kita akan masuk ke sistem pencernaan sekarang. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua. Jadi ada dua jenis proses pencernaan pada sistem pencernaan manusia, yaitu ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimiawi. Ada yang tahu apa itu pencernaan mekanik, apa itu pencernaan kimiawi? Pencernaan mekanik merupakan pencernaan yang terjadi secara mekanik tanpa adanya bantuan zat kimia, yang mana pencernaan mekanik ini mengubah suatu bentuk makanan yang dari kasar menjadi halus. Lalu pencernaan kimiawi sama seperti pencernaan mekanik, bedanya adalah pencernaan kimiawi dibantu dengan zat kimia. Jadi kalau mekanik itu secara mekanik tanpa ada bantuan zat kimia, kalau kimiawi itu ada bantuan zat kimia. Nah, pencernaan makanan ini melibatkan alat-alat pencernaan yang terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, kita akan mulai bahas nih dari saluran pencernaan terlebih dahulu ya. Nah, berikut ada gambar mengenai saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu dimulai dari mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, kita masuk ke mulut terlebih dahulu ya. Semua proses pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Karena manusia makan menggunakan mulut. Makanan masuk melalui mulut, minuman juga. Nah, di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekaniknya itu dilakukan oleh gigi, dibantu oleh lidah untuk mengontrol makanan. Lalu pencernaan kimiawinya itu dilakukan oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang terdapat di dalam ludah. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian dari mulut. Ada gigi, di sini ada lidah, ada kelenjar-kelenjar lidah, terus ada yang menghubungkan dari mulut, di sini ada faring ke kerongkongan. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pada manusia terdapat 4 jenis gigi. Yang pertama ada gigi seri, yang kedua ada gigi taring, yang ketiga ada gigi premolar atau geraham depan, dan yang terakhir ada gigi molar atau geraham belakang. Pada anak-anak nih biasa suka dibilang gigi bayi atau gigi sementara, gigi susu, yang memiliki jumlah hanya ada 20. Nah, yang mana 20 gigi ini merupakan ada 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 geraham depan. Jadi ketika kalian masih anak-anak, geraham belakang itu belum ada. Nah, ketika sudah dewasa, gigi tetap pada manusia berjumlah 32. Jadi ada 12 gigi tambahan, yang mana 12 gigi tambahan tersebut merupakan gigi geraham belakang. Seperti yang ada di gambar, di situ ada fungus giginya, gigi susu dan gigi tetap, bisa diperhatikan. M merupakan gigi molar atau geraham belakang, P merupakan premolar atau geraham depan, C merupakan gigi taring, dan I merupakan gigi seri. Di sini bisa dilihat ya, ada jumlahnya, ada berapa ketika gigi sulung atau susu, dan juga ketika gigi tetap. Di sini juga ada letak-letaknya. Jadi gigi geraham belakang itu yang D, geraham depan itu yang C, B itu gigi taring, dan A itu gigi seri. Nah, selain gigi, ada juga lidah. Lidah memiliki fungsi untuk mengaduk makanan, membantu mendorong makanan, dan menghasilkan kelenjar ludah, dan sebagai alat pengecap. Yang terakhir ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdiri atas 3 pasang, yaitu ada kelenjar parotis, kelenjar submandibulari, dan kelenjar sublingualis. Nah, kelenjar parotis
itu terdapat di bawah telinga. Lalu ada kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah. Lalu kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Ludah memiliki enzim tialin atau amilase yang memiliki fungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Kita akan masuk ke faring dan esofagus. Faring merupakan pangkal dari esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan jalan atau saluran bagi makanan untuk menuju lambung. Pada esofagus tidak terjadi proses pencernaan, namun otot esofagus memiliki kerja untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan otot tersebut dinamakan dengan gerakan peristaltik. Nah, setelah dari faring dan esofagus, kita akan masuk ke lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung akan bercampur dengan getah lambung yang akan menjadikan makanan encer seperti bubur atau yang disebut dengan kin. Nah, getah lambung yang bercampur dengan makanan itu dihasilkan oleh dinding-dinding lambung yang terdiri atas campuran air, asam lambung atau HCl, enzim pepsin, enzim renin, dan lipase. Jadi asam lambung atau HCl itu memiliki fungsi untuk membunuh kuman, penyakit, atau bakteri. Sedangkan enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin memiliki fungsi untuk mengubah susu menjadi kasein, dan enzim lipase memiliki fungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lambung terbagi menjadi 4 bagian, ada kardiak, fundus, bandalan lambung, dan pilorus. Nah, di sini bisa kalian lihat gambarnya. Kardiak ada di bagian atas, sedangkan fundus ada di bagian luar sini, badan lambung, dan pilorus yang berhubungan dengan usus halus 12 jari. Nah, intermezzo. Tahukah kamu lambung dapat membesar dan kembali ke bentuk semula? Kita lihat ya, di sini ada video. Jadi, orang ini minum ketika keadaan lambung kosong, minum air putih. Jadi di sini kita bisa lihat ya bagaimana cairan memenuhi lambungnya. Lalu dia makan. Nah, kalian bisa lihat kan itu lambungnya before afternya sangat terlihat perbedaannya. Ketika beforenya lambungnya sangat kecil dan ketika afternya lambungnya sangat besar. Nah, jadi lambung merupakan saluran pencerna makanan yang dapat melebar seperti kantung. Orang dewasa memiliki panjang lambung 12 inci dan bisa membesar hingga mencapai 1 quart, menampung 1 quart yang setara dengan sajian untuk 6-8 orang per makanan. Hebat ya, lambung tuh bisa elastis seperti itu. Untuk mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari, kakak memiliki 1 kuis nih. Hanya 1 aja, gak banyak-banyak. Silahkan dijawab. Berikut ini merupakan zat makanan makronutrien kecuali, ayo ini gampang banget loh. Apa coba jawabannya? Apakah emong putih, protein? Kita lihat sama-sama ya. Ya, jawabannya salah. Coba yang lain. A, karbohidrat. Salah juga. Nah, yang benar adalah mongping. Nah, demikianlah part 1 dari materi sistem pencernaan. Pada video part 1 ini kita sudah membahas banyak hal ya ternyata. Mulai dari apa yang dimaksud dengan proses pencernaan, zat-zat makanan, ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan air. Mikronutrien yang terdiri atas vitamin dan mineral. Kita juga belajar mengenai proses pencernaan pada manusia. Ada 2 kan, ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Dan terakhir kita sudah mempelajari sebagian dari saluran pencernaan, yaitu mulut, faring, esofagus, dan lambung. Kita juga memiliki tambahan pengetahuan ya dari video yang tadi bahwa ternyata lambung itu elastis dan dapat membesar. Hebat ya lambung kita. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton dan menyimak pembahasan kita mengenai materi sistem pencernaan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang yang menonton. Saya Kenia Purdianto, pamit undur diri. Sampai jumpa di part 2. Bye-bye.